Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu. Ini saya di kantor pengadilan ya. Ini banyak sekali yang nanya ke saya. Ini pengadilan, saya lagi masih sidang. Ini hebat banget nih hakiman ini, hakim-hakimnya, pekerja di pengadilan, mudah-mudahan diberi kesehatan terbebas dari COVID-19 karena masih kerja terus gitu. Jadi Anda lihat ya, ini di samping ruang pengadilan persis. Jadi saya lagi nunggu panggilan. Oke, banyak sekali yang nanya tentang relaksasi dari Presiden Jokowi dengan instruksi presidennya memberikan relaksasi 1 tahun pada korban akibat dampak ekonomi ini COVID-19 virus corona. Jadi banyak yang nanya, ini hanya berlaku bagi korban saja ya, yang terkena, terbukti bahwa dia kena virus corona gitu. Nah, ini kan akal-akalan bank aja atau siapapun gitu. Terus ada lessing bahwa itu hanya untuk bank aja gitu, tidak untuk kami. Akal-akalan aja, semua akal-akalan. Buatin rilis press gitu, bahwa ini untuk korban mendukung ini presiden, awal-awal ujung-ujungnya tetap dulu. Ujung-ujungnya adalah mereka minta bahwa kita harus dibayarkan. Akal-akalan aja gitu, semua. Jadi jawab yang tegas. Jadi meskipun ada korban, sekarang semua terkena terpapar. Gitu. Apa yang nggak kena dampak ekonomi corona ini, semua kena karena pasar sepi, sampai pedagang pasar, warung kopi, tukang kopi, siapa pun kena. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan umum. Ini sebagai jawaban ya. Jadi ini harus Anda tahu ya. Tadi saya jawabannya itu siapapun terkena dampak ekonomi dan kita wajib juga. Terus frequently asked questions ya, pertanyaan yang umum. Jadi pertanyaan umum dari orang-orang yang kena masalah. 1, apakah restitusi harinya batasan pelakon 10 miliar saja? Kalau UMKM nilai kreditnya lebih ya tetap kena, karena sini yang disebutkan UMKM juga. Jadi Anda siapapun Anda kena. Jadi, apalagi usaha kecil, non formal, informal, ojol segala macam. Jadi bukan hanya ojek online gitu, segala macam-macam untuk lesi, siapapun kena gitu. Karena itu masuknya kena ini. Terus kedua, secara umum bagaimana mekanisme dan restitusi kegiatan pembiayaan tersebut ya. Kualitas pembiayaan yang direstitusi dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak COVID-19. Restrukturisasi kredit dan pembiayaan dilakukan mengacu pada PJK mengenai kualitas penilaian kualitas antara lain sebagai berikut. 1, bisa berupa kalau ngacu di PJK penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok. Jadi tunggakan pokok dikurangi, pengurangan tunggakan bunga, pengurangan tunggakan bunga. Jadi bukan hanya penurunan suku bunga, tapi pengurangan tunggakan pokok dan pengurangan tunggakan bunga. Dan tambahan fasilitas kredit atau pembiayaan atau konversi kredit pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Jadi itu. Jadi ini kesempatan kita untuk bebas riba. Jadi Anda bisa minta pengurangan pokok dan pengurangan bunga. Gitu. Jadi bunga usahakan 0%, pokok dikurangi juga. Terus pertanyaan lainnya, berarti nanti setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda, betul gitu. Nah, untuk itu kita harus samakan. Kalau perbedaan itu terlalu merugikan kita adu di pengadilan. Gitu. Karena apalagi kalau Anda gimana kalau kayak saya takut ke pengadilan, nggak apa-apa, ajuin aja. Kayak saya nggak punya uang, ada saya buat pernyataan kemarin kalau bagi orang-orang yang nggak mampu ngajuin pengadilan itu gratis loh. Tapi harus ada keterangannya dulu. Lihat IG saya yang lalu. Terus jadi pasti berbeda-beda dan pasti mereka menggunakan persepsi mereka masing-masing. Kalau enggak ya udah tetap kita ajukan pengadilan atau mereka tanya. Sudah jelas instruksi presidennya, sudah jelas POJK 11-nya. Kalau Anda permasalahan berbeda, minta aja ada surat dari kan banyak ada juga yang minta surat. Betul nggak suratnya dari presiden seperti itu? Sekarang balikin lagi. Betul nggak ada surat bahwa instruksi presiden itu adalah hanya pencitraan atau hanya bohong-bohongan gitu? Bilangin aja gitu. Jadi ngotot aja, double aja gitu. Terus sebagai dampak dari COVID-19 ada kelonggaran cicilan kredit 1 tahun untuk rakyat kecil, apa saja maksudnya? Kelonggaran sampai dengan 1 tahun tersebut mengacu pada jangka waktu restitusi sebagaimana diatur oleh POJK stimulus keuangan. Kelonggaran cicilan yang dimaksud lebih ditujukan pada debitur kecil antara lain sektor debitur kecil antara lain sektor informal, usaha mikro, pekerjaan berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban bayaran kredit menjalankan usaha produktif mereka, misalkan pekerjaan informal yang memiliki tagihan kepemilikan rumah dengan tipe tertentu dan program rumah sederhana, pengusaha warung makan terpaksa tutup karena kebijakan
PHF relaksasi dengan pembelian pokok sampai dengan 1 tahun dapat diberikan pada pokok. Dengan pokok itu 1 tahun dapat diberikan pada penundaan jadwal pokok dan lainnya. Ini saya baca. Termasuk UKM ini yang terkena dampak, semua kena dampak sekarang. Terus bagaimana cara pengajuannya? Simpel. Teknis pengajuannya adalah kalau Anda mengikuti programnya SKDA, pertama kirim SP1 dulu, yaitu Anda minta outstanding payment history. Perihalnya tulis di situ. Perihalnya adalah saya sudah info kok di IG saya, coba cari aja IG saya atau di SKDA forum gitu. Jadi infonya itu aja. Jadiin bahwa Anda minta outstanding payment history, perihalnya perihal penyelesaian kredit gitu. Tidak perlu langsung minta pengurangan dulu, itu dulu aja, dan kasih waktu seminggu 2 minggu. Udah gitu minta kelengkapannya, betul dia udah lengkap. Di samping itu Anda juga ngecek OJK tentang status debitur Anda gitu, kredit Anda. Jadi Anda bisa minta status ini indeks informasi debitur OJK gratis gitu. Terus itu yang ketiga, setelah Anda SP2-nya itu minta ini sertifikat SAM-nya, fotokopi SAM-nya, perjanjian kredit, karena pelajari perjanjian kreditnya macam-macam ya, APHT, SKMHT ini ada gitu. Kalau di leasing itu minta fidusianya ya. Kalau nggak ada berarti dia udah melanggar gitu. Terus yang ketiga, setelah itu baru ajukan minta stimulus relaksasi 1 tahun bebas bunga dulu gitu. Dan kalau nggak ada seterusnya minta pengurangan bunga dan pokok gitu. Jadi itu seperti itu. Dan itu nanti saya akan muat ya di SKDA forum, doain aja. Tapi itu aja dijalankan. Jadi jangan sampai nanya berlebih-lebihan, itu aja dijalankan. Kalau dijalankan gimana kita realisasinya. Kalau ditolak ya udah berarti bagus. Kenapa? Berarti kita masih ajuin lagi. Jadi sampai ini belum COVID ini belum selesai, ajuin terus. Kan gimana kalau ditolak? Buatin somasi gitu. Tembusin OJK gitu. Karena ini jadi musuh bersama di bank atau siapapun yang mempersulit kita gitu. Terus bagi orang yang kartu kredit dan yang lainnya diteror, bagus gitu. Kalau diteror berarti apa? Masuk pidana. Kalau dapat bukti, ajuin ke OJK dan yang lainnya, tembusin somasi. Kalau enggak, laporkan ke polisi. Jadi masalahnya kalau masalah pidana berat, bisa kena tuh pimpinannya. Takut mereka semua. Jadi masalahnya, karena kalau kita mau tampil utang, mata berdata, kalau mereka bisa pidana. Kalau pidana bahaya mereka takut. Nggak mau mereka hanya pegawai manajer gitu, masuk ke penjara gara-gara ditekan oleh bosnya gitu. Akan berujung gitu. Jadi itu yang gitu. Jadi jangan takut ajuin aja. Kita SKD akan bantu atau dukungan. Kalau Anda pusing usaha sekarang ini gabung aja Uberpay ya. Di situ Anda bisa modal kecil, pasang APK-nya, jualan pulsa, jualan pembelian. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.